Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Ridwan Juniansah dengan nomor induk mahasiswa saya 34022100057. Oke, di video ini saya akan melanjutkan tugas saya dari mata kuliah komputer bisnis, yang dimana ini adalah tugas video tutorial untuk pertemuan yang ketujuh, yang isinya adalah menampilkan laporan-laporan. Yang pertama saya akan menampilkan laporan hasil buku besar, dan yang kedua saya akan menampilkan laporan neraca, dan yang terakhir saya akan menampilkan laporan transaksi-transaksi perusahaan. Nah, gimana videonya dan gimana video tutorialnya? Simak video ini, check it out. Nah, baik. Jadi untuk video tutorialnya, untuk menampilkan data-data laporan hasil buku besar dan juga menampilkan laporan hasil neraca, dan juga yang terakhir kita akan menampilkan laporan hasil transaksi pembelian. Nah, untuk menampilkan laporan-laporan tersebut, kalian bisa pilih di menu report di sini di atas, lalu pilih index to report. Nah, di sini adalah jendela awal untuk menampilkan laporan-laporan. Bisa juga kalian pilih di menu akun, lalu report di sini. Bisa di sini atau juga bisa di menu-menu yang lain, di banking, di sales, di team billing, di purchase pembelian juga bisa, tinggal report. Atau juga kalau pengen yang lebih simpel dan lebih mudah, kalian klik atau gabungkan keyboard kalian di CTRL plus I. Nah, biar lebih simpel dan lebih mudah, caranya seperti itu. Jadi CTRL plus I aja. Jadi yang pertama kita akan menampilkan buku besar. Jadi buku besar itu ada di menu akun, lalu di menu general ledger yang ada detailnya, lalu double klik, lalu date form data tanggal 1 dan akhirnya tanggal 7 ya, udah betul. Lalu display. Nah, otomatis akan masuk di menu laporan hasil buku besar, dan inilah laporan hasil buku besar. Dan ada saran, kalau misalkan di sininya kosong, keterangannya kosong ataupun nol totalnya kosong, lebih baik dihilangkan. Nah, caranya gimana? Caranya kalau pengen menghilangkan seperti ini, kalian pilih di menu custom, lalu di menu finishing. Lalu di menu finishing, kalian akan menemukan kotak yang ada tanda panah atau tanda checklist. Lalu kalian hilangkan dengan cara mengklik kotak yang ini. Nah, otomatis lalu display. Otomatis yang tadinya angka 0 atau yang tadinya totalnya 0, dia akan hilang. Dan kedua, kita hilangkan saja yang job no-nya karena tidak ada keterangan. Job no seperti tadi di custom. Lalu kalau ini di menu report fields. Nah, di menu report field kalian mendapatkan keterangan job no, lalu kalian checklist. Lalu kalau udah di checklist display, nah otomatis dia akan menghilang secara otomatis dan lebih rapih gitu kelihatannya. Nah, tips yang ketiga adalah kita akan merapikan si nama-nama ini biar kelihatan gitu kan. Kalau ini kan saldo awal petah. Nah, caranya gimana? Di sini ada tanda-tanda kayak gini nih panah. Tinggal geser-geser saja, lalu geser supaya kelihatan, lalu juga yang ini digeser debitnya biar lebih jelas dan lebih rinci, lalu juga yang ini sini. Nah, cara yang terakhir, kalau misalkan si ini udah rapi atau belum, kalian pilih di menu view atau di print review. Nah, kalau misalnya di sini kalian melebihi batas, otomatis dia akan kepotong di sini nih. Nah, jadi diusahakan data-data yang tadi merubah atau merapikannya itu tidak lebih dari garis yang ini. Lalu kalau sudah close, kita pilih menu lagi di sini general ledger dan display. Dan tambahan, kalau misalnya pengen di-send atau pengen dibagikan ke email, ke PDF, bisa kalian di menu send to. Di sini bisa bentuk Excel, bisa bentuk email, bisa bentuk fax, bisa bentuk PDF, dan lain-lain. Nah, seperti itulah laporan-laporan, cara menampilkan laporan hasil buku besar. Dan yang kedua, kita akan menampilkan laporan hasil neraca yang ada di standar balance sheet. Standar balance sheet kita pilih di menu sampai tanggal 7 bulan 4, lalu pilih display. Nah, ini adalah contoh laporan balance sheet, laporan standar laporan neraca ya. Nah, ini adalah laporan neraca saya.
Nah ini yang namanya net asset sama tes total modal, kalau misalnya di sini udah sama itu tandanya udah balance. Dan juga ini sama juga nih, kalau misalkan mau dibagikan ke, bisa bentuk Excel, bisa bentuk email, bisa bentuk PDF, bisa bentuk HTML gitu. Jadi kalau misalkan dibagikan itu bisa. Kalau sudah di close, dan yang terakhir kita akan menampilkan laporan-laporan hasil transaksi pembelian, yang dimana transaksi pembelian ada di menu purchase, lalu juga di menu purchase detail, dan juga tidak lupa juga tanggalnya kalian isi dengan tanggal awal dibuat dan tanggal akhir finishingnya. Lalu display, lalu sesudah display inilah hasil laporan-laporan transaksi pembelian, yang dimana tanggal 5 saya di sini tanggal 5 melakukan 6 transaksi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 transaksi, sedangkan di tanggal 7 saya melakukan 4 transaksi yang berjumlah di sini tanggal 5 ada 400, 700, sejuta, 1.400 quantity, dan juga di PT Pitaloka pada tanggal 7 saya melakukan transaksi di 50, 50, 100, 160. Nah, jadi seperti itu. Ini totalnya 926 juta. Nah, seperti itulah cara menampilkan laporan-laporan hasil dari buku besar, neraca, dan transaksi-transaksi pembelian. Nah, seperti itulah video tutorial dari saya mengenai menampilkan laporan-laporan di Mayop, dan semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan di akhir saya mengucapkan semoga kalian sehat-sehat selalu, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan ibadah puasa ini. Dan saya Diki Ridwan, saya pamit. Sekian, terima kasih video tutorial ini. Saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan, dan saya Diki Ridwan, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.